jika ada yang ingin ditanya-tanyakan nih sehubungan dengan verifikasi faktual. Iya, jadi KPU itu membuka ruang kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, apa kabar teman pemilih semua hari ini? Bertemu lagi dengan kami di podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat, dan kali ini bersama saya Ade Alivia sebagai host, dan telah hadir di studio podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat saat ini Bapak Gabriel Daulay, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Pak Gabriel, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, harus tetap jaga kesehatan nih Pak. Ini kesibukan kita sudah mulai maraton ini kan? Iya. Ya, perbincangan kami di hari ini di podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat adalah tentang tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Nah, ini kemarin sudah kita masuki tahapannya Pak ya, sejak 29 Juli 2022 lalu. Nah, ini kita bisa beritahu nih Pak ke teman pemilih apa saja syarat yang diperlukan oleh sebuah partai politik nih untuk bisa menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Iya, makasih Bu Ade. Kalau berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilu di 2024, kita masih merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian secara teknis diatur di PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Setidaknya ada 9 persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik. Pertama, tentu harus berbadan hukum. Kemudian yang kedua, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Kemudian yang ketiga, memiliki kepengurusan di 75% kabupaten kota, dan seterusnya memiliki kepengurusan di 50% kecamatan di 75% kabupaten kota. Kemudian menyertakan 30% keterwakilan perempuan untuk pengurus di tingkat pusat. Seterusnya memiliki kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian memiliki anggota 1000 atau 1/1000 di tingkat kepengurusan kabupaten kota. Berikutnya memiliki nomor rekening untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Terakhir memiliki surat keterangan pendaftaran, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik. Ya, itu dia syarat-syarat. Itu yang harus diserahkan oleh partai politik DPP ke KPU. Ya. Kalau untuk Sumatera Barat sendiri nih Pak, 75% kabupaten kotanya, nah itu hitungannya bagaimana? Kalau di SK yang diterbitkan oleh KPU RI untuk hitungan 75% kabupaten kota di Sumatera Barat itu sebanyak 14 kabupaten kota. 14 kabupaten kota, dan itu kita tidak ada alokasi khusus ya, sekian kabupaten, sekian kota, pokoknya dikembalikan ke partai politik. Yang penting di 14 kabupaten kota, sekurang-kurangnya mereka harus ada di situ. Ya, yang membedakan nih dengan proses pendaftaran partai politik di pemilu 2019 dengan 2024 ini nih agak viral nih kayaknya Pak, karena banyak yang sudah membahasnya di media sosial nih, agak berbeda ini pendaftaran partai politik di pemilu kali ini. Nah, apa nih Pak yang membedakan nih? Pertama, kalau di 2014 dan 2019 itu pendaftarannya kan tidak tersentralistik. Pendaftarannya tetap di KPU RI, tetapi kemudian ada penyerahan data dan dokumen keanggotaan itu di tingkat kabupaten kota. Ya. Kemudian di sipolnya juga tidak semua data dan dokumen itu diunggah. Kalau dulu hanya beberapa data dan dokumen, kalau sekarang semua data dan dokumen harus diunggah ke sipol sebelum melakukan pendaftaran. Kemudian
di 2024 ini pendaftarannya dilakukan secara sentralistik. Itu berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan pendaftaran yang dilakukan di 2014 dan 2019. Karena kalau proses pendaftarannya itu ada yang di pusat oleh DPP, kemudian diikuti penyerahan data dan dokumen di tingkat kabupaten kota, problem yang muncul itu ada kejadian di beberapa daerah di 2019 itu DPP-nya belum mendaftar, tapi kemudian di tingkat kabupaten kotanya partainya sudah menyerahkan data dan dokumen, bukan mendaftar kalau di kabupaten kota, tapi dia menyerahkan data dan dokumen, sehingga tidak sinkron antara pendaftaran yang dilakukan oleh DPP dengan penyerahan data dan dokumen keanggotaan yang disampaikan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten kota. Kemudian karena data dan dokumen keanggotaan ini diserahkannya dalam bentuk hard copy di tingkat kabupaten kota, sehingga ada potensi perbedaan antara rekap keanggotaan dan juga data keanggotaan yang diserahkan oleh DPP dengan dokumen keanggotaan yang diserahkan oleh pengurus di tingkat kabupaten kota. Ada potensi perbedaan antara rekap keanggotaan yang diserahkan DPP dengan data dan dokumen keanggotaan yang diserahkan oleh pengurus tingkat kabupaten kota, sehingga tidak sinkron datanya. Jadi itu salah satu evaluasi kenapa kemudian di 2024 ini pendaftarannya semua sentralistik di KPU. Dan kemudian ini juga dalam rangka memudahkan partai politik untuk mengelola dan memanage data dan dokumen persyaratan. Kalau dia terdistribusi ke kabupaten kota, tentu tidak mudah bagi partai untuk memanage. Sementara harus dipastikan yaitu data yang diserahkan antara DPP dengan pengurus di tingkat kabupaten kota harus sama. Jadi kalau teman pemilih melihat sebelumnya ini proses pemilu-pemilu sebelumnya 2014, 2019 itu kalau pada tahapan pendaftaran partai politik ini pimpinan partai politik datang berduyun-duyun ke KPU provinsi atau KPU kabupaten kota, juga KPU pusat, membawa kontainer box seperti itu ya Pak Gabriel ya. Nah ini kalau kita saksikan dari tayangan di TV atau di YouTube KPU RI, sekarang ternyata tidak seperti itu lagi. Nah ini keunggulannya dari pemakaian aplikasi Sipol. Nah bagaimana Pak Gabriel melihat ini nih? Ya sebenarnya kalau dulu itu di provinsi juga tidak ada kegiatan. Kalau pada saat pendaftaran yang ada itu hanya di RI dan di kabupaten kota. Di RI proses pendaftaran, di kabupaten kota penyerahan data dan dokumen keanggotaan. Kalau sekarang kan semuanya terpusat di RI dan kemudian semua data dan dokumen itu sudah harus diunggah ke Sipol. Salah satu kelebihannya itu ya seperti yang Bu Ade sampaikan tadi, kalau dulu partai itu membawa data dan dokumen hard copy dalam jumlah yang banyak baik ke KPU RI maupun juga ke KPU Kabupaten Kota. Kalau sekarang di KPU Kabupaten Kota sama sekali tidak ada aktivitas penyerahan data dan dokumen. Kemudian di RI juga data dan dokumennya itu sudah diunggah ke Sipol, karena Sipol sendiri kan sudah dibuka sejak 24 Juni. Jadi ada waktu yang cukup lama bagi partai politik untuk mengisi data dan dokumen ke Sipol. Sehingga ketika proses pendaftaran oleh DPP ke KPU, mereka hanya bawa 3 berkas yang dicetak dari Sipol. Satu, surat pendaftaran. Yang kedua, surat pernyataan bahwa data dan dokumen yang diunggah ke Sipol itu sudah lengkap dan benar. Kemudian yang ketiga, rekapitulasi anggota dan pengurus di seluruh wilayah. Jadi hard copy yang dibawa ke KPU itu sudah sangat minimalis, sehingga sekarang konsepnya kan less paper. Jadi yang biasanya DPP juga membawa data dan dokumen yang banyak ke KPU RI, sehingga potensi tercecernya data juga ada di situ. Sekarang potensi itu sudah tidak ada, karena kita semua sudah menerapkan Sipol sebagai alat bantu kerja untuk proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik.
Jadi semua data dan dokumen itu sudah terdigitalisasi. Dan DPP hanya membawa 3 berkas yang itu juga sumbernya dari Sipol. Dari Sipol. Jadi memang sangat membantu sekali untuk partai politik KPU RI menggunakan aplikasi Sipol ini. Nah, setelah masa pendaftaran nanti Pak, dari pendaftaran partai politik 1 sampai 14 Agustus. Nah, sesudah itu akan masuk ke masa verifikasi administrasi. Nah, itu proses verifikasi administrasi ini apakah juga dilakukan di KPU RI atau KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota? Ini juga sebenarnya berbeda dengan verifikasi administrasi di 2019. Kalau dulu verifikasi administrasi itu dilakukan setelah selesai masa pendaftaran. Jadi semua mendaftar, kemudian masa pendaftaran berakhir dan ditutup, baru dilakukan verifikasi administrasi. Kalau di 2024 ini, untuk pemilu 2024 ini yang kita lakukan di tahun 2022 ini, verifikasi administrasi itu dilakukan secara paralel. Jadi 1 hari sesudah partai politik itu mendaftar dan kemudian dokumennya dinyatakan lengkap dan statusnya dinyatakan terdaftar atau didaftar, maka esok harinya sudah bisa dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU RI. Makanya kalau kita lihat di lampiran 1 PKPU nomor 4 tahun 2022 itu sudah mulai tanggal 2 berkaitan dengan jadwal dan tahapan verifikasi itu dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 11 September. Jadi tidak perlu menunggu setelah tanggal 14 Agustus baru bisa dilakukan verifikasi administrasi. Ketika mereka mendaftar, kemudian pendaftarannya dinyatakan diterima karena data dan dokumennya sudah lengkap, maka esok harinya KPU sudah bisa melakukan verifikasi. Ini juga akan memberikan waktu yang lebih panjang bagi KPU untuk melakukan verifikasi, sekaligus juga meningkatkan akurasi hasil verifikasi. Berarti di tanggal 2, hari kedua pendaftaran dari tahapan pendaftaran itu sudah langsung dilakukan verifikasi administrasi sampai tanggal 11 September. Nah, apakah setelah itu verifikasi administrasi juga dilakukan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota, Pak Gabriel? Aktivitas verifikasi administrasi itu dilakukan semua oleh KPU RI. Jadi KPU Provinsi belum punya peran di dalam proses verifikasi administrasi. Untuk kabupaten kota, ketika ada nanti data ganda keanggotaan atau potensi keanggotaan ganda antara partai politik dan kemudian butuh dilakukan klarifikasi, baru kemudian ada penugasan dari KPU RI ke KPU kabupaten kota. Jadi semua proses verifikasi administrasi itu dilakukan di KPU RI. Tapi kalau nanti ada dalam perjalanannya ada penugasan-penugasan dari KPU RI, seperti misalnya proses klarifikasi terhadap potensi kegandaan anggota antar partai politik, tentu akan kita lakukan berdasarkan instruksi dari KPU RI. Berarti kapan nih sebenarnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota terlibat dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik ini? Ya, sudah pendaftaran sudah di KPU RI, verifikasi administrasi juga di KPU RI. Nah, KPU Provinsi ini kapan nih Pak Gabriel? Iya, sebenarnya kan kita bisa lihat dari tahapannya. Kan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol ini ada namanya tahapan pendaftaran. Itu semua dilakukan di KPU RI. Kemudian ada namanya tahapan verifikasi administrasi. Itu juga semua dilakukan di KPU RI, kecuali nanti ada instruksi atau perintah untuk melakukan klarifikasi terhadap data potensi kegandaan data keanggotaan antar partai politik. Kemudian ada proses perbaikan terhadap hasil verifikasi administrasi juga di KPU RI. Kemudian verifikasi administrasi terhadap hasil perbaikan juga dilakukan di sana. Di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebenarnya perannya itu ketika verifikasi faktual, kemudian juga verifikasi faktual perbaikan. Sementara untuk penetapan, kemudian juga pengundian dan penetapan nomor urut itu kembali ke KPU RI. Berarti verifikasi faktual itu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. RI juga melakukan. RI juga melakukan untuk DPP. Untuk DPP. Nah, kita
lihat apa-apa saja nih Pak Gabriel yang akan dilakukan verifikasi faktualnya oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota supaya Bapak Ibu partai politik ini siap-siap juga nih di daerah seperti itu. Kalau di tingkat provinsi yang kita verifikasi hanya kepengurusan dan domisili kantor. Kemudian juga keterwakilan perempuan. Tapi untuk keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten kota kan sifatnya memperhatikan. Memperhatikan bukan saja. Menyertakan. Jadi kalaupun tidak memenuhi 30% perempuan, dia tetap statusnya memenuhi syarat. Kalau di tingkat kabupaten kota, selain dia melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dan juga kantor, teman-teman di KPU kabupaten kota nanti dibantu oleh verifikator faktual juga akan melakukan verifikasi keanggotaan. Ya, verifikasi keanggotaan. Yang ditetapkan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten kota masing-masing. Ya, itu nanti metodenya apakah semua nama yang didaftarkan untuk anggota partai politik itu didatangi oleh verifikator atau ada metode lain Pak Gabriel? Kalau untuk kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 itu yang kita lakukan verifikasi faktual terhadap ketua, sekretaris dan bendahara KSB. Kemudian juga keterwakilan perempuan. Untuk keanggotaan untuk yang kepengurusan. Kalau yang untuk kantor tentu kita lihat kesesuaian alamat kantornya dengan data yang sudah diinput ke dalam Sipol. Kalau untuk keanggotaan tentu kita verifikasi sampel yang sudah dikirimkan dari KPU RI karena untuk pengambilan sampel di pemilu 2024 ini semuanya dilakukan oleh KPU RI. Jadi KPU kabupaten kota melalui KPU provinsi itu akan menerima nama-nama sampel yang untuk setiap partai politik yang akan diverifikasi faktual oleh teman-teman di KPU kabupaten kota. Berarti kita tidak bisa memilih sendiri ya mana anggota partai politik yang akan kita datangi, mana yang kalau dulu saya ingat pencuplikan sampelnya di KPU provinsi. Di KPU provinsi. Kalau sekarang semua kegiatannya di KPU RI. Jadi kita hanya menerima nama-nama melalui Sipol yang kemudian akan kita lakukan verifikasi faktual ke lapangan. Yang perlu diketahui oleh teman pemilih sendiri nih, ketika sudah nanti masuk ke masa verifikasi faktual keanggotaan, ini teman pemilih semua pasti nih penasaran, seandainya mereka bukan anggota partai politik, lalu didatangi oleh verifikator, apa yang harus mereka lakukan? Begitupun sebaliknya, seandainya memang mereka adalah anggota partai politik, lalu didatangi oleh verifikator, apa yang harus mereka siapkan? Begitu Pak Gabriel. Pertama, kegiatan verifikasi faktual baik di tingkat provinsi maupun juga kabupaten kota tentu akan kita koordinasikan dengan partai politik dan juga Bawaslu. Jadi semua aktivitas yang akan kita lakukan itu akan kita koordinasikan, kita sampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini tentu yang pertama partai politik dan pengawas pemilu. Kemudian bagi masyarakat yang memang menjadi anggota partai politik, ketika kita melakukan verifikasi tentu harus menyiapkan KTA dan KTP. Karena itu salah satu alat kita untuk meng-cross check identitas antara daftar nama yang sudah diinput ke dalam Sipol kemudian menjadi sampel. Aktivitas pertama yang dilakukan verifikator itu kan mencocokkan identitas antara KTA dengan KTP dengan data yang di Sipol, yang diinput di Sipol. Kalau cocok, baru kemudian kita mempertanyakan statusnya, apakah benar anggota partai politik tersebut atau bukan. Kalau yang datanya sesuai, kemudian yang bersangkutan menyatakan anggota partai politik, maka kemudian dia statusnya memenuhi syarat. Jadi MS memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kalau seandainya kalau yang bersangkutan menyatakan bukan anggota partai politik, maka akan disediakan formulir. Ada formulirnya. Untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai politik. Itu berarti. Jadi kalau sudah ditandatangani formulirnya dan yang bersangkutan menyatakan bukan anggota partai politik, statusnya menjadi tidak
tidak memenuhi syarat ya. Nah, teman pemilih kita di rumah nih, di mana saja berada, ini bisa tidak melakukan pengecekan lebih dahulu gitu. Apakah namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tertentu tidak dari proses pendaftaran di partai politik ini. Nah, bisa tidak dilakukan pengecekan mandiri begitu, Pak? Iya, salah satu kelebihan sistem informasi partai politik yang digunakan di 2024 ini kan semua data dan dokumen wajib diunggah ke Sipol. Iya, Sipol. Semua data dan dokumen itu mesti diunggah ke Sipol. Sehingga kemudian ketika data dan dokumen itu sudah diunggah, maka dan partai politik itu mendaftar, sudah melakukan submit, maka datanya akan terintegrasi dengan info pemilu. Oke. Masyarakat bisa melakukan pengecekan lewat info pemilu. Di sana ada bisa melalui cek NIK atau juga cek nama. Oke. Jadi bagi masyarakat yang merasa bukan anggota partai politik, tetapi kemudian namanya muncul di dalam aplikasi Sipol, masyarakat bisa menyampaikan tanggapan. Oke. Langsung di aplikasi. Langsung di aplikasi bisa menyampaikan tanggapan keberatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai politik. Ini bagi masyarakat yang merasa bukan anggota partai politik, tetapi kemudian namanya muncul dalam data keanggotaan partai politik yang diisi dan diunggah ke sistem informasi partai politik. Iya, jadi KPU itu membuka ruang kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan sejak awal. Jadi teman-teman itu sudah bisa dari sekarang melakukan itu. Iya. Jadi nanti protesnya tidak perlu di akhir, karena ruangnya sudah dibuka sejak awal. Saya kira ini juga kebijakan yang dibuat oleh KPU RI merespon apa yang menjadi keinginan publik sebelumnya. Karena selama ini ada beberapa masyarakat yang merasa tidak pernah mengajukan pendaftaran untuk menjadi anggota partai politik, tetapi kemudian muncul namanya di data keanggotaan partai politik, dan tidak ada ruang untuk kemudian menyampaikan bantahan terhadap data dan informasi tersebut, sehingga dalam beberapa rekrutmen mereka juga jadi problem ketika mereka harus mengikuti rekrutmen yang mensyaratkan tidak menjadi anggota partai politik, seperti CPNS, TNI Polri, kemudian juga untuk menjadi penyelenggara pemilu. Jadi ruang itu sekarang dibuka sejak awal, dan kita tentu berharap masyarakat memanfaatkan itu untuk memastikan dirinya anggota partai politik atau bukan. Kalau menjadi anggota partai politik dan memang dia anggota partai politik juga tidak ada masalah. Iya, betul. Jadi kita himbau nih teman pemilih semua untuk melakukan pengecekan secara mandiri seperti yang sampai ke Pak Gabriel tadi. Itu alamat lengkapnya infopemilu.kpu.go.id. Nah, itu ada menu-menunya di situ, bisa silakan diinputkan NIK atau nama ya Pak Gabriel ya. Jadi bisa langsung ketahuan apakah nama kita, NIK kita itu didaftarkan sebagai anggota partai politik atau bukan. Oke, menarik sekali nih pendaftaran dan verifikasi partai politik ini. Nanti mungkin kita bisa podcast lagi nih Pak Gabriel kalau tahapan ini sudah lanjut ke proses berikutnya. Nah, untuk teman pemilih yang merupakan pengurus partai politik nih di provinsi dan kabupaten kota sendiri, jika ada yang ingin ditanya-tanyakan nih sehubungan dengan verifikasi fakta yang akan mereka hadapi di daerah nih, bisa tidak mereka ke KPU Provinsi Sumatera Barat nih Pak Gabriel untuk berkonsultasi atau bertanya nih? Iya, di KPU sebenarnya kita di setiap tingkatan sudah melakukan sosialisasi dengan teman-teman partai politik dan juga para pemangku kepentingan berkaitan dengan PKPU nomor 4 tahun 2022. Kemudian selain melalui forum sosialisasi, teman-teman partai politik juga bisa berkonsultasi ke helpdesk di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi helpdesk itu kita buka untuk memberikan fasilitasi dan layanan konsultasi kepada teman-teman partai politik. Jadi kalau memang ada yang belum dipahami dengan baik berkaitan dengan semua aspek
pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 2017 dan juga PKPU Nomor 4 Tahun 2022 itu bisa datang langsung ke helpdesk kita di KPU Kabupaten Kota maupun di KPU Provinsi. Ya. Jadi tim helpdesk nanti akan memberikan layanan konsultasi dan informasi kepada teman-teman partai yang membutuhkan. Ya, dan tim helpdesk ini bertugasnya itu setiap hari, jadi tidak hanya hari kerja, tidak hanya Senin sampai Jumat ya Pak Gabriel ya, tapi Sabtu Minggu juga tetap bekerja ini helpdesknya. Karena kan KPU harinya hari kalender, bukan ya, bukan hari kerja. Ya, karena betul. Bagi KPU itu kerja setiap waktu, iya, 24 jam. Integritasnya 24 jam. Salam KPU melayani. Jadi begitu Bapak Ibu partai politik, silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan, helpdesk KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten Kota Pak Gabriel itu terbuka setiap hari dari Senin sampai Minggu, itu di jam kerja dari pukul 7.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah Pak Gabriel, apa nih kesimpulan kita pada hari ini nih yang belum kita sampaikan nih, yang terangkum untuk teman pemilih kita semua di rumah yang menghadapi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini dan juga tahapan-tahapan berikutnya nih untuk pemilu 2024 ini. Kita dari penyelenggara tentu berharap masyarakat itu berpartisipasi pada keseluruhan tahapan pemilu. Jadi partisipasi itu bukan hanya sekedar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih di tanggal 14 Februari 2024, tapi juga ikut berpartisipasi pada keseluruhan tahapan. Salah satunya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol yang sekarang sedang berproses. Yang paling penting tentu kalau ada masukan dan tanggapan terhadap data dan dokumen yang disampaikan oleh partai politik, ruangnya sudah diberikan. Bisa melalui website info.pemilu.kpu.go.id tadi. Jadi ruang-ruang itu kita berharap dimanfaatkan untuk memastikan dan menunjukkan bahwa memang pemilih itu terlibat dalam keseluruhan proses ataupun tahapan pemilu dan pemilihan. Kita juga berharap ini disebarluaskan kepada yang lain, karena kan sekarang untuk mengunggah ataupun untuk memberikan masukan dan tanggapan itu bisa menggunakan smartphone. Jadi tidak perlu juga harus di kantor, di rumah, tidak perlu repot datang, tidak perlu harus datang ke kantor KPU, tinggal buka web di handphone, kemudian bisa masuk ke menu-menu yang ada di sana, bisa mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Jadi kita berharap teman-teman pemilih ini selalu update dengan informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Salah satu caranya tentu memonitor, kemudian selalu mengakses akun-akun ofisial KPU, baik itu website maupun juga akun-akun medsosnya. Jadi akan banyak informasi yang bermanfaat yang bisa diperoleh teman-teman pemilih di sana, dan kita juga berharap informasi itu jangan sampai menjadi konsumsi sendiri, karena sesuatu yang bermanfaat itu harus disebarluaskan kepada yang lain. Jadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat itu tentu mengajak yang lain juga untuk terlibat, bersama-sama, sehingga kemudian kegiatan penyelenggaraan pemilu ini benar-benar menjadi kegiatan publik. Karena kan sebenarnya penyelenggaraan pemilu ini ditujukan untuk publik, sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Betul. Jadi rakyat sebagai pemilih tentu harus aktif pada semua tahapan. Itu dia yang harus diperhatikan oleh teman pemilih semua. Tahapan pemilu sudah berlangsung, pemilu 2024, jadi silakan proaktif, cari tahu, diakses dengan smartphone-nya masing-masing, dan juga peduli terhadap informasi dan dinamika yang sedang berproses saat ini, yang sedang
dilakukan baik di KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota tempat teman pemilih berdomisili. Ya, Pak Gabriel, kita sudah sampai di ujung podcast Pintar Pemilu kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan pencerahannya. Ya teman pemilih, terima kasih sudah bergabung bersama podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat untuk edisi kali ini. Saya Ade Alfian mengucapkan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.